Pemirsa, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar roundtable diskusi reformasi kaderisasi Muhammadiyah yang bertempat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah tokoh sebagai narasumber, yang diantaranya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhajir Effendi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani menggelar roundtable discussion reformasi kaderisasi Muhammadiyah di Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta. Sebanyak 90 peserta antusias mengikuti kegiatan diskusi intensif ini yang berasal dari anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani dari Sabang sampai Merauke, serta perwakilan dari organisasi otonom Muhammadiyah. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini menghadirkan narasumber dari sejumlah tokoh dan pemikir, di antaranya Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhajir Effendi. Sebagai narasumber pembuka, Abdul Muti menyampaikan beberapa saran dan masukan untuk pengkaderan Muhammadiyah ke depannya. Kalau kita memaknai perkaderan itu sebagai pelatihan, saran saya kedua itu fokus saja pada kajian itu. Karena tidak semua orang bisa semuanya. Nah, kekaderan yang perlu kita bangun itu adalah kekaderan yang dia itu, kalau tadi proses upbringing pelatihan, maka yang kedua itu pelatihan yang built-in. Masuk menjadi pengurus itu harus menjadi bagian dari pengkaderan. Jangan sampai seseorang itu menjadi pengurus tetapi tidak tumbuh jiwa kekaderannya itu. Gak ada peningkatan kualitas diri, kemudian juga gak ada kemampuan-kemampuan yang menggambarkan bahwa dia itu pemimpin organisasi yang sesuai dengan levelnya. Sementara itu, Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bahtiar Dwi menuturkan bahwa diskusi ini nantinya akan menghasilkan rumusan reformasi kaderisasi Muhammadiyah yang akan membentuk sistem pengkaderan Muhammadiyah yang baru. Bahtiar menambahkan ada beberapa strategi pengkaderan Muhammadiyah seperti penyiapan kader Muhammadiyah dengan pelatihan untuk pos-pos strategis di negara, strategi mengorbitkan kader yang masih ada kaitannya dengan Muhammadiyah untuk diberikan pembinaan, dan strategi Bapak Asuh bagi insan yang sudah berada di posisi penting namun memiliki visi misi yang sejalan dengan Muhammadiyah. Kami menghadirkan para pemikir, tokoh ya yang kita mintai pendapat untuk melihat bagaimana profil kader Muhammadiyah ke depan di tengah dunia yang berubah dalam menyongsong masa depan. Karena Muhammadiyah sekarang berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang, maka untuk mencandra dan memproyeksi kader masa depan kita butuhkan pikiran-pikiran, gambaran daripada sumber daya manusia atau sumber daya insani ke depan. Dan kami juga menghadirkan tokoh-tokoh pimpinan organisasi otonom untuk mendengarkan masukan bagaimana melakukan sinergi pengkaderan Muhammadiyah yang terkoneksi, yang link and match dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Orto Muhammadiyah, sehingga nanti ada standarisasi proses pengkaderan, dan ini dalam rangka untuk menyiapkan kader-kader Muhammadiyah. Dan intinya pada kesempatan kali ini kita akan merumuskan bagaimana reformasi kaderisasi, reformasi pengkaderan Muhammadiyah, dan kita akan membentuk sistem pengkaderan Muhammadiyah yang baru. Kita memang menempatkan kader-kader yang di birokrasi pemerintah itu mulai dari proses seleksi, ya, proses penempatan atau promosi, dan sampai nanti dia tumbuh dan berkembang. Nah, ini dikawal dari awal sehingga nanti kader-kader Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah pengen jadi ASN bisa dikoordinasikan, bahkan bisa
dibekali, bisa dilatih untuk bisa lolos, nanti lolos bisa menempati pos-pos di birokrasi pemerintah yang ke depan tentu akan bermanfaat untuk Muhammadiyah, termasuk di TNI, di Polri, di Jaksa, di Hakim, dan di aparat penegak hukum lainnya, sehingga kader-kader Muhammadiyah berada di banyak lini kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kemajuan umat dan kemajuan bangsa dan negara juga, seperti itu. Lezi Aulia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.